Oke, ketemu lagi di Celoteh Muda. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Wajo, Ketua Karang Taruna Kabupaten Wajo. Bagaimana dia bersikap, apa yang akan dikerjakan, itu akan kita kupas di bincang-bincang kita di Celoteh Muda. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like, comment, and subscribe. Silakan. Kembali lagi di Celoteh Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di momentum 17 Agustus 2022, Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Jadi hari ini kita akan berbincang dengan tokoh pemuda di Kabupaten Wajo. Beliau dipercaya sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten. Beliau sebagai Karang Taruna ini yang kita mau gali nanti apa-apa yang telah dilakukan, progres apa, dan ke depan mungkin apa-apa saja yang menjadi program yang akan dilaksanakan. Tetap di Celoteh Muda. Oke, kita masih bersama Pak Rahim. Ya. Assalamualaikum. Selamat datang di Celoteh Muda. Ya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Rahim. Rahim saja ya. Rahim. Di Karang Taruna sudah berapa lama nih di Karang Taruna? Kami dilantik Pak Bupati tanggal 29 Juli 2019. Oh, dari 2019. Ya, 2019. Jadi ya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ya. Lebih. Ya. Alhamdulillah dari 3 tahun ini pasti sudah banyak yang dilaksanakan. Ya. Dari 3 tahun ini kemarin setelah proses pelantikan di Karang Taruna, program yang sudah dilaksanakan, pernah kunjungan di daerah-daerah mungkin. Ya, betul. Ya, apa-apa saja yang sudah dilaksanakan itu? Sejak kami dilantik oleh Pak Bupati bulan Juli 2019, kita memang langsung roadshow ke kecamatan. Karena salah satu tugas utama kami setelah pelantikan itu memperarat dan menyulitkan ya teman-teman, khususnya pengurus Karang Taruna yang ada. Sekaligus kita meminta kecamatan untuk membentuk pengurus Karang Taruna kecamatannya, sehingga organisasi yang ada ini Karang Taruna itu seharusnya kan sampai ke tingkat desa. Bahkan dusun jika memungkinkan. Ya, karena ini kan kita organisasi struktur dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Iya. Jadi kalau sekarang di 14 kecamatan di Wajo sudah jalan, Pak? Iya, alhamdulillah. Tahun lalu persisnya itu sudah dilantik serentak oleh Bapak Bupati. Semua pengurus kecamatan. Khusus desa kita persilahkan ke kecamatan untuk membentuknya, berkoordinasi dengan pemerintah desa. Dan sesuai dengan informasi yang kita dapat, ya sebagian besar sudah terbentuk di tingkatan desa. Luar biasa. Kalau Karang Taruna sendiri itu dibawahi dinas sosial ya, Pak? Kalau dibawahi sebenarnya tidak juga. Jadi kita semi ya? Ya, semi. Karang Taruna ini memang secara
apa namanya, secara aturan Ya. kita diatur melalui Permensos, Permensos dari Kementerian Sosial. Kemudian tetap terpisah dari Kementerian Sosial. Jadi kenapa sih bilang semi? Karena mau dibilang kita organisasi plat iya, merah di bawah dinas sosial tidak Iya, juga, dan juga terpisah. programnya tidak di dinas juga, sosial ya, programnya melalui dinas sosial. Oh, jadi dia semi ya? Iya, semi. Jadi program-program dinas sosial apa-apa saja yang di dinas sosial yang tergantung ya? Apa yang di programnya? Kalau program Ya. kita diserahi ke pengurus, di pengurus. untuk mengatur program yang sekiranya dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya, paling penting, terutama anggota. Anggota, Pak. Iya. Keren. Oh, jadi dia enggak dibawahi ya? Tidak. Cuma Ya. kalau ada program di dinas kita sosial. ya kita koordinasi dengan ya Tapi- mungkin karena Karang Taruna adalah organisasi sosial Ya. dan apa namanya aturannya diatur melalui Permensos, Permensos. maka Karang Taruna memang dianggap berada di bawah Kementerian Sosial. Dibawahi Kementerian Ya, Sosial ya. itu. Oh, jadi tiap tahun dari kabupaten ada porsi anggaran untuk Karang Taruna. Kita kebetulan khusus di kabupaten itu diberikan anggaran oleh Pak Bupati melalui dana hibah. Oh, dana hibah. Ya. Jadi tahun 2019 kita dikasih dana hibah itu langsung oleh keuangan daerah. Oh, ya. ya, betul. Tetapi atas rekomendasi dinas sosial. Dinas sosial, ya betul. Terakhir kita diberi anggaran oleh Bapak Bupati, tetapi sesuai aplikasi keuangan yang terbaru SIPD, Iya, SIPD ya. kita cantolannya di PMD malah. Oh, di PMD? Di PMD Bukan lagi, di dinas bukan sosial? lagi dinas sosial. Oh, Itu di bidang kelembagaan. Oh, iya. Iya, di PMD. Betul. Jadi kita terakhir diberi anggaran kan tahun 2021. 2021 Ya, terakhir. jadi Ya. harus ada jeda 1 tahun. Jadi terkait status ormas, OKP atau apa ini Karang Taruna ini? Kita lebih ke organisasi sosial. Organisasi Iya, sosial di Orsos. Oh, Iya. Iya. Ya. Maka Organisasi sosial. segala aktivitas kegiatan kita nomor 1 kegiatan sosial. Ya, kegiatan yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat. orang banyak ya. Masyarakat. Sampai di tingkatan dusun ya harus. Dusun. Kalau Nah, bisa. yang paling kencang beraktivitas harusnya di desa. Di desa Ya, ya. maka Sebagai- kita sejak 2019 kita coba eksis dulu di luar. Jadi tahun 2019 kita betul-betul mencurahkan seluruh tenaga untuk membuktikan ke kabupaten lain bahwa Karang Taruna Kabupaten Wajo ini sudah bangkit loh. Iya. Maka Betul. di Sidrap kegiatan pertama yang kita ikuti 2019 itu SKBKT, Studi Karya Bakti Karang Taruna. Ya, studi bakti karya Karang Taruna. Itu dalam rangka hari ulang tahun Karang Taruna juga yang diadakan setiap tahun. Kebetulan kita ikut. Nah, kegiatannya itu kompetisi-kompetisi, ada olahraga, seni, dan macam-macam. Ya, alhamdulillah kita mampu juara 3 di sana. Iya. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Ya, juara 3 ya. itu. Studi karya Betul. Karya Bakti Karang Taruna. Betul. Tadi Pak Ketua bilang Karang Taruna ini terstruktur Iya, betul. secara nasional. Kemarin kan sempat ada ya, Ya, yang didengar-dengar betul. bahwa di wilayah ini ada. Kalau posisinya Wajo itu di mana Pak Ketua? Berselang beberapa bulan setelahnya kita memutuskan untuk ikut TKKT di Bulukumba Oh ya, yang diadakan oleh versi Kaharmansa. ya. Ini perlu kami luruskan Ya. ke teman-teman celoteh muda. Jadi kami bersama pengurus kabupaten, terutama unsur pimpinan, rapat terbatas pada hari sebelum kami ke Bulukumba. Nah, kami terbatas. Saya, sekretaris, ya. dan beberapa unsur pimpinan lain. Kita memutuskan
ikut di TKKT Bulukumba karena sesuai hasil kesepakatan yang dihadiri dan siap dihadiri oleh pengurus pusat pada hari itu adalah TKKT Bulukumba. Oh. Nah, di anggaran dasar itu kan diatur TKKT dianggap sah ketika dihadiri oleh pengurus satu tingkat Di atasnya. di bawah dan Di bawah. satu tingkat di atas. Ya, kita bersyukur. Iya. Alhamdulillah keputusan yang kita ambil ikut di TKKT Bulukumba bahwa betul versi Kandahar Mansa itulah yang legal Ya. karena mendapat pengesahan dari pengurus pusat. Ya. Kak Dodi siapa ya yang Didi Mulyanto. Mulyanto. Ya. Oh iya. Yang kedua, kebetulan memang secara pribadi ya kita punya histori Kedekatan. dengan Kak Harmansyah. Beliau orang Wajo dan Iya. sebagai keluarga Wajo ya Wajo. kita harus Support terus ya. beliau. Betul. Ya, betul. Ya wajar dan Ya. ini memang ada dinamika Betul, ya. dinamika. Jadi untuk saat ini Karang Taruna Kabupaten Wajo loyalnya ke Pak Harmansyah. Ya, jadi sekarang saya yakin tidak ada lagi dualisme. Nggak ada, yang ya. ada versi sah itu Kandahar Mansa. Harmansyah ya. Ya, betul. Terus program ke depan ini sampai ini periodenya sampai berapa lama nih Pak Ketua? Sama seperti Pak Bupati. lima tahun ya, 5 tahun juga. Ya. Jadi 2019 dilantik oleh Bapak Bupati. Iya. Itu atas rekomendasi pengurus provinsi. Iya. Karena begini kan, jadi Iya. temu karya Karang Taruna Kabupaten itu juga baru bisa dilantik setelah mendapat pengesahan dari pengurus provinsi. Ya, satu tingkat di atas. Ya. Barulah bisa kemudian pemerintah daerah melantik pengurus yang telah disahkan oleh pengurus provinsi. Ya. Jadi 2019 kita dilantik, insya Allah berakhir periodenya Juli juga 2024. Juli 2024. Ya, 2024. Jadi ya teman-teman yang sekiranya mau berkarang taruna Berkarang ya bisa Taruna ini mempersiapkan sampai diri. 2020 masih ada 2 tahun. Terutama eksekusi kepemimpinannya. betul. Terus kira-kira di 2 tahun ke depan ini apa program ke depan yang mau dilakukan ini? Sejak awal diamanahi Karang Taruna kita berkomitmen untuk mensukseskan Iya. ya segala program kerja Program Bapak kerja Bupati, Pak Bupati. khususnya di bidang sosial kemasyarakatan dan kewirausahaan. Ya. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur tahun 2019 akhir Bapak Bupati mendapat penghargaan atau Kabupaten Wajo mendapat penghargaan Iya. Kota Layak Pemuda, Pemuda, ya. ya kategori utama pada hari itu. Ya. Ya, Rekomendasi. kita bersyukur berkat Dari kita Karang. semua, ya baik dari pengurus Karang Taruna dan pengurus OKP-OKP lain, karena Wajo tidak akan dapat penghargaan ini sekiranya tidak disupport oleh Iya, prasarana betul. yang ada dari bawah, khususnya lembaga. Betul. Harus ada support ya Betul. dari lembaga. Terus yang kedua, beberapa program sosial tentu kita terus support. Iya. Ya, dan ini sejak 2020 kita fokus di kegiatan bantuan listrik gratis. Oh, bantuan listrik gratis dan ya. Itu berjalan sampai saat ini. Oh iya. Ini kita masih jalan di beberapa kecamatan, bekerja sama dengan Dinas Perkim, Oh, Perkinta ya. ya, dan anggarannya disupport melalui CSR. Oh, CSR. Kita Karang Taruna sebagai pelaksana plus pengawasan. Ya, Pelaksana jadi- sekaligus pengawasan. Jadi sekiranya ada warga tidak mampu yang belum berlistrik, bisa hubungi Cabutai Muda. Nanti Yang disampaikan disampaikan ke kami atau langsung ke dinas Ke dinas Perkim Perkinta. sektornya. Ya, insya Allah kita bisa bantu. Oh, iya, Karena iya, itu salah satu program nyata yang dilaksanakan Bapak Bupati dalam rangka Mandi Cahaya Wajo. Oh ya. Ya, Programnya Macawa ya. Macawa. Macawa ya. Jadi Bapak Bupati ini tidak ingin
ada warga yang tidak lagi menikmati listrik secara mandiri. Oh, ya. Jadi kalau ada daerah yang tidak dapat listrik bisa langsung ke difasilitasi oleh dari Karang Taruna. Ya, khususnya rumah tangga. Rumah tangga khusus Ya, rumah tangga. rumah tangga. Karena Bapak Bupati kan berpikir masa kita yang punya gas kita listrik, supply ke PLN, warga kita sendiri yang tidak menikmati listrik. Nah, itu salah satu tugas utama kami Karang Taruna. Mantap. Betul. Mungkin ada closing statement Pak Ketua, bagaimana bisa memberikan motivasi atau spirit semangat buat pemuda-pemuda kita di Wajo, terkhusus para pendengar celoteh muda. Ya. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Kanda Borju dan sahabat celoteh muda, khususnya telah mengundang kami berbincang-bincang sejenak terkait Karang Taruna. Jadi pada prinsipnya Karang Taruna ini adalah kita semua. Kita semua. Jadi semua masyarakat yang berumur 16 tahun sampai 45 tahun adalah warga Karang Taruna. Warga Karang Taruna ya. Jadi kita semua yang 16 tahun sampai 45 tahun itu warga Karang Taruna semua. Iya. Nah, khusus pengurus Karang Taruna itulah yang kami rekrut menjadi pengurus di tingkat kabupaten. Kita sudah 2 kali revisi SK, artinya teman-teman yang sudah meminta untuk tidak aktif lagi kita reshuffle dan diganti dengan pengurus yang bersedia masuk. Memang kepengurusan kita cukup gemuk, tapi alhamdulillah kita senang. Banyak teman-teman yang ingin berkarang taruna. Nah, kami meminta dengan segenap hati teman-teman yang ingin berkarang taruna silahkan. Ya, jalan-jalan ke sekretariat di Pasanggerahan. Kepada seluruh teman-teman warga Karang Taruna, tanpa menjadi pengurus pun kita bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Apalagi di masa-masa saat ini, lepas dari pandemi, mulai dari pandemi sampai lepas pandemi ini, kalau kita tidak bergandengan tangan, saya kira hanya dengan bergandengan tangan kita bisa maju terus. Makanya bersinergi ini penting sekali. Sinergitas adalah Nah, terakhir di Karang Taruna kita punya 7 kepribadian. Itu menjadi landasan bertindak. Yang pertama taat. 7T. 7T taat, terampil, tanggap, tandas, kemudian tegas, terpercaya dan tulus. Tulus. Terakhir tulus. Jadi segala yang kita laksanakan harus ikhlas. Betul. Jadi terima kasih banyak Pak Ketua. Sudah menyempatkan waktu untuk kita berbincang-bincang dengan tema terkait Karang Taruna kita pada malam hari ini, sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, kita akan bertemu di celoteh muda berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.